Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Akai. Waduh. Selamat pagi guys, gue bakalan nemenin, kalian di pagi hari ini dan ada beberapa informasi yang cukup lumayan penting dan ini juga bisa menjadi landasan agar kalian, lebih banyak lagi bahan pertimbangannya dalam mengeksekusi nanti di lapangan seperti apa. Karena kenapa memang kalau misalkan kita lihat di pagi hari ini ya, itu kita disambut dengan warna-warna yang cukup lumayan merah ya, merah merona. Kemarin ijo merona, sekarang merah merona. Nah, ada apa gerangan? Itu yang menjadi poin utamanya kan. Nah, ternyata guys, yang pertama adalah, kita membahas dulu di coin market cap dulu ya. Yang pertama pasti volume bakalan turun. Nih ya, di area atas ini volumenya turun. Habis itu market cap-nya juga turun, ya kemarin kita udah satu berapa tuh ya, lebih lah pokoknya. Ini kan 988 miliar berarti kemarin 1 triliun lebih. Habis itu kalau misalkan kita melihat di sini penurunannya ranging-nya di 1,17% ya, di area sini guys, di global market-nya. Nah, kalau misalkan kita melihat di sini, ya itu dia, Bitcoin merah, ya itu pastinya Bitcoin merah, oke, Ethereum merah, Tether merah, BNB merah, USD Coin merah, XRP merah, ya Cardano merah, Solana merah, dan Dogecoin ngeri guys, Dogecoin naik loh, naik dia. Trennya ngeri ya si Dogecoin ini. Polygon merah, Polkadot merah, DAI merah, Shiba Inu merah, Tron merah. Wah, gila nggak tuh guys? Gila ini si Dogecoin ini ngeri guys, melawan arus dia. Keren banget ya. Berarti kalau dipikir-pikir sih si Elon Musk ini auranya gila gede banget guys, mempengaruhi market banget dia tuh. Oke, dan ada juga salah satu top elite di top besar ya, top orang terkaya juga di dunia, yaitu yaitu si Mark Zuckerberg. Nah, ternyata guys, per hari ini tuh sahamnya bukan per hari ini sih, dari kemarin gitu ya, sahamnya kalau misalkan kalian lihat Nasdaq per hari ini tuh Nasdaq memang saat ini tuh lagi drop banget nih, lagi turun dan saham daripada Meta itu lagi turun guys. Di sini, rate-nya 24,56% nih di pojok sebelah kanan sini nih, ya. 24,56% dan itu juga mempengaruhi, ya dunia komoditi dan dunia stok ya, dan itu juga bakalan, imbasnya juga kena si, Bitcoin. Nah, itu yang pertama yang membuat, harga daripada Bitcoin itu juga cukup kena kena dampak gitu daripada stok ini. Dan untuk yang kedua adalah gue mau informasikan kepada kalian kenapa Bitcoin itu juga kena dampak turun, ya. Yang pertama adalah, dari sini guys, yang kita udah pernah bahas yang kemarin, yaitu data GDP tadi malam itu rilis di naiknya 2,6% ya, 2,6% dari forecast-nya 2,4, jadi naik 2 kali, oke. Jadi 2,4 menuju ke 2,6. Nah, tapi ternyata guys, ini juga berdampak buruk karena kenapa? Nah, ini ada statement daripada si Yellen, ini cukup menarik juga nih, apa namanya, Yellen nih. Jadi di sini dijelaskan bahwa ekonomi Amerika Serikat itu tumbuh 2,6% pada kuartal ketiga. Jadi pada kuartal ketiga tumbuh 2,6%. Ya, itu cukup lumayan keren. Dan yang kedua adalah, nah di sini dijelaskan bahwa jadi kan data di GDP kan naik 2,6% ya. Nah, di sini dijelaskan ini tentu saja ekonomi lapangan kerja penuh dengan pasar tenaga kerja yang sangat panas, yang bagus. Tetapi kami ingin melihat pertumbuhannya yang lambat. Nah, tapi di sini dijelaskan bahwa ini bagian dari mengendalikan inflasi, ya. Jadi guys gini, pertanyaannya adalah, kenapa negara menginginkan pertumbuhannya tuh agak sedikit lambat? Nah, sedangkan kalau misalkan kita melihat pertumbuhan negara Amerika Serikat ini kan langsung naik kan, 2,6 guys. Makanya kalau misalkan kita melihat dolar saat ini ya, wait,
kita melihat dolar saat ini tuh naik guys nih, kalau misalkan kita lihat, naik loh dolar tuh, naik loh. Nah ini kan pertumbuhannya cukup lumayan, tapi menurut kata ekonom gitu kan, dia melihatnya bahwa agar bisa mengendalikan inflasi itu mereka harus naiknya dikit aja, maksudnya nggak terlalu signifikan. Jadi harapannya itu dari 2,4 harusnya naiknya 2,5 aja gitu. Menurutnya gitu sih gitu ya. Agar mereka bisa mengendalikan inflasi. Nah, di sini dijelaskan bahwa saya telah mengatakan berkali-kali bahwa saya itu melihat jalan untuk menurunkan inflasi sambil mempertahankan pasar tenaga kerja yang kuat. Dan saya pikir data ini konsisten dengan apa yang ingin kita lihat. Jadi memang kan kita berharapnya inflasi ini bakalan ditekan ya. Nah, cuman gue nggak tahu juga kenapa, ini gue rada-rada bingung juga terkait daripada statement ini karena gue juga jujur gue tuh nggak terlalu expert banget di dalam dunia, pandangan ekonomi seperti ini. Cuman ada satu hal yang gue sedikit ya notice bahwa sebenarnya ini bagian dari mengendalikan inflasi, ini bagian dari mengendalikan inflasi. Oke. Nah, saat ini tuh memang gue nggak tahu ya lagi ya, kenapa gue hubungkan dengan politik kan. Jadi guys, kadang kan dunia politik itu kan, bersangkut besar di dalam dunia keuangan. Karena kenapa? Ketika politik berbicara dengan keuangan, otomatis itu bakalan mempengaruhi psikologis daripada pemilih atau kita bakalan memilih siapa, gitu kan. Nah, saat ini kalau misalkan lu lihat, itu tuh eranya lagi masa-masa kampanye. Jadi udah masa-masa kampanye. Di mana anggaplah, logisnya itu di Indonesia kayak gini. Di Indonesia tuh ada satu orang calon presiden, ini kita melihat, gimana caranya BBM ini kita harganya turun. "Gua bakalan kayak gini, bla bla bla," segala macam. "Ketika gua bakalan menjadi presiden, bla bla, gua bakalan menurunkan segala." Akhirnya mereka caranya gimana? Mereka berkorban, berkumpul, partai-partai dikumpul, "Eh, uang uang, sini sini sini. Lu mau pilih gua kan? Nih, sini sini sini. Nah, gua bakalan membeli, aset minyak banyak segala macam, habis itu gua tampung. Nah, ketika pas gua kepilih, baru kita bagi-bagiin, guys, dan itu juga menjadi, tapi nggak terlalu lama gitu, jangkanya cuma bagiin set set set, bagiannya tuh kayak harga dengan rendah dengan, limit tertentu. Nah, itu caranya marketing tuh banyak kayak gitu, guys. Itu mohon maaf ya nih gue bongkar-bongkar dikit gitu kan. Itu yang gue lihat cara bermain di Indonesia pun juga kayak gitu, guys. Jadi makanya jangan heran kalau misalkan ada satu presiden yang kepilih, ya bisa aja mereka bagi-bagiin dengan apa, bisa aja mereka di fase awal mereka mereka tuh menurunkan harga minyak karena itu sebenarnya udah di-booking dari lalu-lalu gitu kan. Itu memang, apa ya, kalau bahasa orang tuh lebih baik kita membakar uang demi menyenangkan orang lain sebentar. Tapi yang penting kita udah terpilih selama 5 tahun menjabat. Ya intinya seperti itu ya. Jadi ini sudut pandang tentang jadi gua nggak terlalu apa ya, eee, bagaimana ya, gua nggak terlalu mau musingin bahwa ini, orang berkomentar apa, bla bla segala macam. Tapi pada intinya, menurut, apa nama, beberapa spekulasi, ya kita udah bisa melihat bahwa sekarang memang lagi tertekan sih dari sendiri dunia market kripto itu. Gitu guys, dan kalau misalkan kita melihat daripada chart-nya sendiri, ya kemarin kita tuh kan sebenarnya, naik di level ini guys, naik di level ya di Fibo 618 ya, dan kita ketahan di sana, habis itu kita turun di sini. Nah, pertanyaannya adalah kita sudah melewati fase 0,5 di Fibo ya otomatis. Nah, penurunannya sampai mana? Kalau misalkan kita melihat di sini sebenarnya, target yang kita bisa lihat di sini tuh ada di bermain di area sini guys, di 2.100 ya, 20.100. Ini juga menjadi titik di mana akan ketahan di area situ, ya. Itu sih, gitu kan. Untuk tahap awal. Adapun kalau misalkan ini bakalan turun lagi, berarti kita ketahan di area yang memang paling banyak tertahannya di situ, guys. Misalkan di ini sering banget nih diulang-ulang sama market di area sini. Nah, jadi intinya, sering banget lah diulang-ulang di area situ dan itu juga menjadi pondasi di area 20.000 ya. Intinya 19.000, 20.000, intinya di area situlah. Ya, intinya di area 19.900, 19.800.
kita bakalan melihat dulu apakah, bener atau ini cuman hanya fake out ya, penurunannya. Karena kalau misalkan kita melihat juga di, time frame 4 jam guys, sebenarnya kita belum melihat indikasi sebenarnya dia bakalan, ngapa-ngapain dulu. Tapi kalau misalnya dia naik, habis itu dia sideways di area sini, ya dia sideways di area sini guys, ya berarti market masih bisa, eee, orang yang mau membeli daripada Bitcoin itu masih banyak peminatnya gitu. Tapi kalau misalkan ini udah antusiasmenya udah menurun banget nih, udah berarti kita bakalan melihat ekspektasinya, ya kita bakalan dibawa dulu ke market menuju ke 0,38 atau 19.900. Itu sih yang gue bisa sempet sampaikan kepada kalian. Jadi ya menurut gue sih ini juga menjadi landasan awal karena kenapa guys, jadi lu harus perhatikan, per hari ini data yang bakalan rilis tuh ada ya, yaitu wait, kita clear-kan dulu. Gimana sih cara clear-in ini? Oke, bentar. Eee, hapus. Oke, jadi kalau misalnya kita melihat di sini guys, jadi ada nanti malam tuh 19.30 bakalan rilis. Yang pertama adalah PCI Price Index di bulan September ya. Habis itu yang kedua adalah di jam 21 jam 9 pending home sales. Jadi itu juga bakalan rilis nanti malam. Cuman kalau misalkan kalian minta pendapat gue, ini nggak terlalu berdampak pada market, tapi ini bisa menjadi, orang bakalan panic sell atau kayak kekurangnya nafsu untuk masuk di market itu juga bisa menjadi sih gitu ya. Oke, itu aja yang gue bisa sempat sampaikan kepada kalian semua, semoga bermanfaat dan sebelum kalian close video ini tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya dan thank you banget udah support gue, titip salam buat keluarga kalian dan dapat salam dari gue Akai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.